Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Sutoyo dari PT Tandan Buah Segar Sejahtera akan mempresentasikan mengenai analisis kelayakan usaha pabrik crude palm oil (CPO) PT Tandan Buah Segar Sejahtera di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu investor di PT Tandan Buah Segar Sejahtera. Profil perusahaan PT Tandan Buah Segar Sejahtera. Nama perusahaan PT Tandan Buah Segar Sejahtera. Bentuk perusahaan perseroan terbatas atau PT dengan jenis usaha produksi hasil perkebunan sawit. Luas lahan produksi 2000 hektar dengan bentuk produk tandan buah segar dan crude palm oil. Tahun berdiri pada 6 Oktober 2021 dengan lokasi di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dengan nomor telepon 0857 697 3224, email tbsssejahtera@tbss.com dengan kode pos 34176. Visi dan misi PT Tandan Buah Segar Sejahtera. Visi, terwujudnya perkebunan kelapa sawit yang produktif, berdaya saing, serta memiliki manfaat yang berkelanjutan. Misi 1. Menghasilkan buah sawit yang berkualitas. 2. Selalu melakukan pengembangan perkebunan secara kontinu guna menghasilkan produk dengan mutu tinggi. 3. Bersinergi dan berkolaborasi agar terpenuhi kuantitas produk sesuai kebutuhan pasar serta dapat meningkatkan sistem perekonomian. 4. Selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produk kelapa sawit yang bermutu tinggi. Nah, logo dan filosofi. PT Tandan Buah Segar Sejahtera memiliki logo berbentuk angka 8 dengan filosofi huruf T dengan mahkota melambangkan tandan yang memiliki kualitas unggul, huruf 8 atau huruf B melambangkan kata buah sawit yang menghasilkan rendemen CPO bermutu tinggi, huruf S melambangkan kata segar yang memiliki arti pendistribusian tandan kelapa sawit tidak pernah terlambat sehingga menjamin kesegaran tandan buah. Kemudian ada infinite. PT Tandan Buah Segar Sejahtera bergerak secara progresif, inovatif, dan kolaboratif dalam meningkatkan kualitas mutu tandan kelapa sawit. Sejarah berdirinya perusahaan PT Tandan Buah Segar Sejahtera. PT Tandan Buah Segar Sejahtera atau biasa disebut TBSS merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit yang berfokus untuk menghasilkan tandan buah kelapa sawit yang segar dan berkualitas serta CPO yang bermutu tinggi. Perusahaan ini berdiri pada 6 Oktober 2021 setelah diputuskan untuk mendirikan perusahaan di Lampung Tengah. Lebih spesifiknya berada di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Struktur perusahaan PT Tandan Buah Segar Sejahtera, di mana selaku manajer yaitu Bambang Sutoyo, selaku administrasi dan keuangan yaitu Desti Ayu Francisca Sari, selaku asisten manajer yaitu Anggun Maya Sastika, selaku kepala pemasaran yaitu Ahmad Raihan, selaku kepala tenaga kerja yaitu Khairul Anwar Hidayat, selaku kepala kebun yaitu Dani Adi Saputra, dan selaku kepala sarana dan gudang yaitu Isanuddin Yusuf. Tabel ini merupakan data produksi tanaman kelapa sawit tahun 2015 hingga tahun 2020 di 15 kabupaten kota Provinsi Lampung. Adapun nilai total per tahunnya mulai dari tahun 2015 mencapai 546.000 ton. Kemudian di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 398.000 ton. Lalu pada tahun 2017 juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu di angka 194.000 ton. Selanjutnya di tahun 2018 tidak begitu mengalami perubahan, yaitu sebesar 190.000 ton, dan pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan, yaitu di angka 189.000 ton. Dan pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan mencapai angka 197.000 ton. Dengan begitu total keseluruhan pada Provinsi Lampung mencapai 1,7 juta ton dengan rata-rata sebesar 286.000 ton.
Melihat data ini, terdapat 3 daerah yang memiliki rata-rata tertinggi, antara lain Mas Uji, yaitu memiliki nilai total dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mencapai 500.000 ton. Bisa kita lihat secara rinci pada tahun 2015, Mas Uji dapat menghasilkan kelapa sawit sebesar 218.000 ton, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan di angka 128.000 ton. Selanjutnya di tahun berikutnya, 2017, Mas Uji mengalami penurunan yang drastis, yaitu di angka 36.000 ton. Lalu di tahun 2018 mengalami kenaikan namun tidak signifikan, yaitu di angka 40.000 ton. Di tahun 2019 tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya, yaitu di angka 40.000 ton, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga tiba di angka 36.000 ton. Maka bisa kita lihat bahwa data produksi kelapa sawit di Kabupaten Mas Uji memiliki fluktuasi yang cukup tinggi dan mempunyai nilai rata-rata sebesar 83.000 ton. Kemudian daerah yang kedua yaitu Lampung Tengah memiliki nilai total dari tahun 2015 hingga 2020 mencapai 373.000 ton. Bisa kita lihat secara rinci pada tahun 2015 Lampung Tengah dapat menghasilkan kelapa sawit sebesar 90.000 ton. Kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan di angka 109.000 ton. Selanjutnya di tahun berikutnya pada tahun 2017 Lampung Tengah mengalami penurunan yang drastis, yaitu di angka 43.000 ton. Lalu di tahun 2018 sama, yaitu 43.000 ton, dan tahun 2019 mengalami penurunan namun tidak signifikan di angka 43.000 ton. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga tiba di angka 43.000 ton. Maka kita lihat bahwa data produksi di Kabupaten Lampung Tengah memiliki fluktuasi yang sedang dan mempunyai rata-rata sebesar 62.000 ton. Selanjutnya daerah yang ketiga yaitu Tulang Bawang yang memiliki nilai total dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mencapai 319.000 ton. Bisa kita lihat secara rinci pada tahun 2015, Tulang Bawang dapat menghasilkan kelapa sawit sebesar 95.000 ton, tahun 2016 44.000 ton, hingga di tahun 2020 mengalami kenaikan di angka 46.000 ton. Maka bisa kita lihat bahwa data produksi kelapa sawit di Kabupaten Tulang Bawang memiliki fluktuasi yang rendah dan mempunyai nilai rata-rata sebesar 53.000 ton. Untuk total keseluruhan Provinsi Lampung adalah 1,7 juta ton. Ramalan produksi penghasil kelapa sawit terbesar di Provinsi Lampung yaitu ada 3 daerah, yaitu Mas Uji, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. 3 daerah ini memenuhi kebutuhan pabrik PT Tandan Buah Segar Sejahtera untuk membuat crude palm oil, sehingga PT Tandan Buah Segar Sejahtera mengambil dari ketiga daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pabriknya. Neraca massa. Penghitungan neraca massa pada prarancangan pabrik CPO dan TBS dengan basis perhitungan 1 jam operasi, satuan kilogram dengan waktu operasi 330 hari per tahun, kapasitas produksi 6.000 kg per jam atau 6,3 ton per jam. Kemudian kita lanjut ke Continuous Sterilizer CS101, berfungsi untuk mematikan enzim-enzim yang dapat menurunkan kualitas minyak CPO dengan perebusan. Dapat dilihat pada tabel komposisi, input dan output, minyak biji, tandan, serat, kotoran, steam, air, jumlah, dan total. Dapat dilihat di tabel sebagai berikut. Diagram alir produksi TBS, kemudian sterilizer, tracer, buah, digester, der press charper, kemudian screw press, ada key clone, kemudian ekstraktor, purifier hingga menghasilkan CPO. Berikut ini merupakan peta wilayah di mana PT Tandan Buah Segar Sejahtera berdiri, yaitu di wilayah Kecamatan Bumi Aji, Kabupaten Lampung Tengah. Berikut ini adalah peta lahan dari pabrik PT Tandan Buah Segar Sejahtera dan kebun PT Tandan Buah Segar Sejahtera. Layout perusahaan dari PT Tandan Buah Segar Sejahtera atau
pabrik core palm oil. Yang pertama yaitu jembatan timbang, kemudian ada central office, ada musola, ada car park, dispatch seat, loading ramp, storage tank, kantin, mill office, sterilizer station, water treatment plant, ada power station, kemudian demineralization plant, ada boiler station, ada threshing station, pressing station, kernel recovery station, ada empty bunch trader and press, kemudian ada sludge pit, kemudian ada clarification station, ada kernel storage, kemudian ada composting plant, toilet block, warehouse, dan workshop. Selanjutnya yaitu perkiraan luas tanah pendirian pabrik, di mana pos jaga seluas 40 meter persegi, parkiran motor 350 meter persegi, parkiran mobil 350 meter persegi, perumahan 4.800 meter persegi, klinik 100 meter persegi, laboratorium 100 meter persegi, kantor 500 meter persegi, musola 50 meter persegi, gudang 750 meter persegi, workshop 60 meter persegi, wake bridge 120 meter persegi, loading ramp 500 meter persegi, stasiun sterilizer 1000 meter persegi, area proses 5600 meter persegi, water treatment and 700 meter persegi, storage tank 240 meter persegi, dengan total 15.260 meter persegi. Instrumentasi alat prarancangan pabrik PT Tandan Buah Segar Sejahtera. Yang pertama ada temperature controller atau TC, kemudian ada pressure controller PC, flow controller VC, dan level controller atau LC. Keselamatan kerja pada pabrik. PT Tandan Buah Segar Sejahtera menerapkan keselamatan kerja yang sangat-sangat ketat, yang dimana pertama bahan yang mudah terbakar atau meledak harus disimpan di tempat yang aman dan dikontrol secara teratur. Kemudian untuk mengetahui adanya bahaya kebakaran, maka sistem alarm dipasang pada beberapa tempat yang strategis dan penting seperti kamar stasiun, laboratorium, dan ruang proses. Sistem perlengkapan energi, pipa, bahan bakar, saluran udara, dan saluran sistem steam dan air dibedakan warna pipanya dan letaknya tidak mengganggu karyawan. Kemudian, mobil pemadam kebakaran yang ditempatkan di fire station yang setiap saat dalam keadaan siap. Kemudian ada pemakaian peralatan-peralatan yang dilengkapi dengan pengaman pencegahan kebakaran. Kemudian ada standar operational procedure K3 Prakerja. Yang pertama adalah peralatan perlindungan diri, yang kedua keselamatan kerja terhadap listrik, yang ketiga pencegahan terhadap bahaya mekanis, kemudian pencegahan terhadap gangguan kesehatan, dan yang terakhir adalah kesadaran dan pengetahuan yang memadai bagi karyawan. Selanjutnya adalah utilitas. PT TBSS memiliki 4 utilitas. Utilitas yang pertama yaitu unit pengadaan air, utilitas yang kedua yaitu unit pengadaan uap steam, unit yang ketiga yaitu unit pengadaan tenaga listrik, yang keempat unit pengadaan bahan kimia, dan untuk pengadaan bahan bakar dan unit pengolahan limbah. Baiklah, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.